kita jadi iri kan, bisa nggak kita mencontoh seorang Rhoma Irama yang sudah bersedia mewakafkan seluruh totalitas hidupnya itu untuk kejayaan agamanya sendiri. Ya Allah. Tangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan Forza fan of Rhoma and Soneta dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ini untuk membahas, memberikan informasi update tentang Rhoma Irama, tentang Soneta, tentang Forza, tentang orang-orang yang terinspirasi oleh Rhoma Irama. Kali ini sangat istimewa, kita kedatangan tamu, juga merupakan request dari teman-teman Forza minta dihadirkan salah satu cendekiawan muslim tokoh nasional kita. Siapa beliau? Kita sapa. Beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini kawan-kawan Forza ini dapat kehormatan Bapak bisa hadir di channel Fan of Rhoma and Soneta, menanyakan beberapa hal tentang lagu dakwah Rhoma Irama tentunya. Pak Prof, seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia ini cukup banyak ya seniman-seniman kita yang kemudian mengelaborasi seninya menjadi bagian dari dakwah dan pemersatu bangsa. Salah satunya adalah musiknya Rhoma Irama. Apa yang bisa Pak Prof potret dari seorang Rhoma Irama yang begitu concern dari dulu sampai sekarang berada di jalur musik dakwah itu? Silakan Pak Prof. Ya, pertama saya mengenal Rhoma Irama itu ketika saya masih dirjen ya, dan sampai menjadi Wakil Menteri Agama, dan orang itu sangat kooperatif ya, dan sangat tawadu. Beda dengan apa yang saya sangka sebelumnya, bahwa dia seorang selebriti, dia seorang artis, dia seorang populis gitu ya, mungkin dia punya apa ya, kelas psikologis yang lebih tinggi. Ternyata enggak, dia malah justru menampilkan diri itu sosok mirip kiai gitu ya, tawadu, humble, dan seolah-olah sekarang ini dia menganggap profesinya itu mau balik, bukan lagi seorang seniman. Itu yang saya tangkap ya. Tapi tentu saja teman-teman silakan berpendapat berbeda kan. Tapi saya melihat dan saya mengesankan Pak Rhoma Irama sekarang menjadi manusia langka. Ya, kenapa manusia langka? Karena biasanya kan itu orang mengejar popularitas. Ini meninggalkan popularitas. Biasanya kan orang itu mencari uang. Tapi ini kok justru ya dia mencari umat ya, menyegarkan umat. Saya tahu kalau Pak Rhoma itu kalau mau kaya, dia mendirikan perusahaan, dia membuat membisniskan lagu-lagunya kan, itu lebih dari cukup untuk kaya. Tapi kok nggak mau, bukan nggak mau ya, dia porsi kehidupannya itu sudah di-coupling. Umur sekian saya sampai ke sekian ini, mungkin juga sampai akhir hayat aku akan menjadi manusia religi. Nah itu yang sangat langka itu. Nah kita jadi iri kan, bisa nggak kita mencontoh seorang Rhoma Irama yang sudah bersedia mewakafkan seluruh totalitas hidupnya itu untuk kejayaan agamanya sendiri. Ya Allah. Tangkap. Tapi terserah. Pak Prof menyampaikan tadi bahwa sosok Rhoma Irama adalah seniman yang langka. Salah satu yang bisa kita potret adalah ternyata Rhoma Irama dan karya-karyanya itu dalam kajian ilmiah Pak Prof. Pengakuan Rhoma Irama itu sudah ratusan yang dalam bentuk skripsi, tesis, bahkan ada yang disertasi yang meneliti tentang Rhoma Irama itu. Pak Prof melihat dalam konteks kajian ilmiah itu memang syair-syairnya itu layak Pak Prof dikasih. Ya, saya kalau karya seni itu tidak bisa diukur secara logika ya, kan? Karena itu kan karya perasaan. Sama juga sebaliknya, karya logika diukur dengan perasaan itu juga kadang-kadang nggak nyambung. Jadi kita harus proporsional. Sebuah karya rasa, sebuah karya keindahan, terutama dalam dunia musik, itu harus dilihat juga dalam perspektif yang sama. Tetapi inilah keunikannya syair-syair Rhoma, mungkin karena niatnya membuat lagu itu ada unsur dakwahnya, ada coupling dakwahnya sebagian, sekian persen. Nah ini menarik karena juga akademisi juga menilik dia. Kalangan akademi juga menganggap bahwa ada coupling saya, bukan hanya couplingnya para seniman untuk seni. Jadi kalau di tempat yang lain kan seni untuk seni, seniman yang bisa menguji sosok seniman. Tapi kalau ini karya-karyanya itu diuji oleh seorang akademisi seperti Anda kan. Anda mengangkat sebuah disertasi, itu kan artinya satu bukti bahwa karya-karyanya Rhoma Irama itu bisa didekati secara akademik. Itu ada ontologinya di situ. Betul. Waduh, luar biasa itu. Dalam satu paparan, Rhoma Irama sering mengatakan bahwa dalam perjuangannya dalam jalur musik dakwah ini nggak ringan Pak Prof, sangat berat, banyak tantangannya. Bahkan pernah disidang di Majelis Ulama Indonesia karena saat itu tahun-tahun 70 sekian itu pernah dituduh mengkomersilkan agama karena menggunakan ayat-ayat lagu. Pak Prof punya pandangan tersendiri nggak tentang lagu-lagu yang
mereferensi dari ayat-ayat dan hadis lah kayak gitu. Kalau kita lihat di dalam hadis Nabi, memang kan kita nggak boleh menyanyikan Al-Quran, tapi menyanyikan untuk apa? Sama juga ada hadis kan, larangan untuk menggunakan mazamir. Mazamir itu seruling. Iya. Dulu seruling pada masa itu ketika dilarang oleh Nabi, itu dianggap sebagai instrumental ya untuk beribadah. Oke. Jadi instrumen itu digunakan untuk beribadah, tidak ada lain kecuali untuk ibadah. Nah, sekarang kan seruling itu bukan untuk beribadah, bukan untuk menyembah patung lagi kan, tapi ini kita alihkan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Maka itu kita iringi dengan musik pada saat berselawat. Asmaul Husna itu ada pengirim-pengirim musiknya. Itu saya kira nggak ada masalah itu menurut saya ya. Justru itu adalah suatu kreasi cipta rasa karsa manusia itu dilibatkan untuk mengagumi Tuhan, itu malah justru ya dapat pahala bagi orang yang menciptakan seni-seni seperti itu. Jangan itu bid'ah. Nah, kalau bid'ah itu lainnya, saya ingin mengingatkan dalam hadis Nabi yang berbeda ya kan. Dan lihatlah dalam Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali ada satu bab tentang seni itu kan. Orang yang tidak punya rasa seni itu dikhawatirkan hatinya gersang. Ya kan? Bagaimana kita bisa menjadi pencinta Tuhan kalau hati ini kering? Nah, untuk membasahi batin ini nggak kering, itu perlu seni. Jadi seni itu sangat penting dalam dunia tasawuf, itu sangat akrab dengan seni, sangat akrab dengan tari. Coba lihat Jalaluddin Rumi. Dia penyanyi, dia pemusik, bahkan dia penari. Iya. Ya, kurang apa itu? Tapi itu full meaning dalam bahasa, dalam filosofinya itu luar biasa itu. Dia mampu menciptakan suatu kreasi. Bagaimana musik itu mengantarkan jiwa itu untuk mencapai martabat ketenangan. Bagaimana sebuah gerakan itu simetris, itu bisa memberikan pengaruh terhadap kefanaan itu kan. Nah, itu saya kira bagus tuh. Ada itu sebagian kelompok itu yang justru mengharamkan musik kayak gitu. Ada Bapak ada kelompok itu gitu. Ya, tapi kan ada hadisnya innamal a'malu binniyat. Iya. Ya, tergantung niatnya. Coba waktu Nabi hijrah di Madinah, itu kan dijemput dengan tari-tarian. Nah, bahkan dilukiskan berjalan dengan satu kaki. Satu kaki itu kan tarian Arab tuh. Nah, kemudian Nabi juga setiap kali ada kafilah yang baru datang, biasakan ratusan ekor unta itu dijemput dengan grup-grup kasidahan Nabi. Ketika kafilah mau membawa barang ekspor ke luar negeri, itu juga diantar dengan grup-grup kasidah Nabi. Masya Allah. Ya, coba lihat kalau Nabi mau pergi berperang, prajuritnya, itu juga punya semacam drum band itu ya. Musik untuk memberikan semangat kepada prajuritnya untuk berperang. Itu ada grup musiknya. Oh, itu. Nabi juga memainkan itu kalau ada walimah, ada perkawinan di masjidnya. Bahkan Nabi secara periodik setiap hari raya Idul Fitri mengundang artis, mengundang seniman untuk menghibur masyarakat. Ya, pernah ditegur oleh, ini hadis Bukhari loh. Ditegur oleh Abu Bakar, kenapa kamu berani bernyanyi di rumahnya Rasulullah? Lalu keluar Nabi dari biliknya, biarkan dia Abu Bakar, karena ini adalah hari raya ini. Tahun berikutnya yang protes itu Umar. Sama jawaban Nabi, gak apa-apa biarkan dia, karena yang paling suka seni itu akan Aisyah, suka mengundang penyanyi itu ya. Nah, budak hitam pada waktu itu ditegur oleh Umar, Nabi membalas, jangan biarkan, ini kan hari raya Id. Subhanallah, subhanallah. Pak Prof, Rhoma Irama telah menyanyikan juga mencipta tidak kurang dari 800 lagu. Dari 800 lagu itu ada nggak Pak Prof lagu yang Pak Prof kenang gitu? Tahu dari lagu-lagu Rhoma Irama itu apa yang berkesan? Saya tahu temanya, karena jangan membohongi hati nurani. Kita kan cinta dengan Rhoma Irama, buku-bukunya, lagu-lagunya. Ada saya kenal tentang judi, tentang anak muda itu. Darah muda? Iya, darah muda. Kemudian juga begadang. Kemudian itu kan nasihat mewakili orang tua menasihati anaknya kan. Begadang jangan begadang. Ya, kemudian juga ada cinta-cinta pun juga itu cinta yang luhur ya, bukan cinta yang erotis. Iya. Jadi Masya Allah luar biasa Pak Prof. Jadi dari tema-tema lagu Rhoma Irama itu mengusung tentang demokrasi juga ada, persatuan juga ada. Bahkan banyak tokoh, termasuk kemarin saya wawancara sama Prof Nursam, Pak Sekjen kita dulu itu. Beliau sedang menulis sebuah buku tokoh-tokoh moderasi Indonesia gitu, dan memasukkan salah satunya adalah Rhoma Irama, karena ada beberapa lagu itu yang sangat moderat sekali, seperti 135 juta, ada lagu Kita Adalah Satu. Pak Prof setuju nggak Pak Prof? Itu ya, plural gitu kan. Plural gitu. Baik Pak Prof, terakhir barangkali ada pesan yang ingin Pak Prof sampaikan ke Pak Haji Rhoma Irama. Insya Allah beliau akan nonton tayangan ini. Silakan Pak Prof. Pertama kita doakan bersama agar Haji Rhoma Irama itu sehat dan panjang umur. Amin. Karena umat membutuhkan dia. Yang kedua, kepada para pencinta Rhoma Irama, ya mari kita mengorbitkan Rhoma Irama baru, supaya nanti ada kontinuitasnya, pemusik yang berdakwah dan mubalik yang bermusik gitu.
Dan yang ketiga, saya kira kita juga menghimbau Rhoma Irama itu terus mencipta lagi lagu-lagu barunya, ya, mengorbitkan junior-juniornya untuk menjadi dirinya, ya kan. Ya, jadi kita tidak ingin Soneta itu mati. Pemiliknya, pendirinya dipanggil Tuhan, tapi Soneta tetap hidup. Subhanallah. Walaupun sekarang tinggal Pak Haji Rhoma Irama saja yang formasi pertama itu, Pak. Baik, pesan luar biasa dari Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA, Imam Besar Masjid Istiqlal dan tokoh kita, berpesan bahwa Rhoma Irama tetap harus berkarya karena masih dibutuhkan oleh bangsa ini. Rhoma Irama adalah aset bagi bangsa ini dan terus mencipta lagu, dan Soneta nggak boleh mati, Soneta nggak boleh mati. Begitu pengharapan luar biasa dari Prof. Nasaruddin Umar tadi, bahwa karya-karya Rhoma Irama sangat menginspirasi dan mengedukasi untuk anak bangsa. Demikian kawan-kawan Forsa, bincang-bincang kita dengan Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Luar biasa, banyak pandangan, banyak hal-hal baru yang kita dapatkan dari beliau. Mudah-mudahan Pak Haji Rhoma Irama sehat, Soneta sehat, dan keluarga besar Soneta juga sehat. Sampai jumpa di event berikutnya pada topik yang berbeda untuk informasi Rhoma Irama, Soneta, Forsa, dan orang-orang yang terinspirasi oleh Rhoma Irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.